Kembali di Top News pemirsa Indonesia, Amerika Serikat sepakat dengan pemangkasan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Lalu apakah besaran tarif yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memberikan keuntungan untuk Indonesia? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan mengenai tarif dengan Amerika Serikat yang dicapai setelah berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump via telepon. Melalui akun media sosialnya Rabu 16 Juli 2025, Presiden menyatakan negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan yang akan membawa hubungan perdagangan kedua negara ke arah yang lebih strategis dan saling menguntungkan. Kesepakatannya antara lain, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 19% untuk barang-barang dari Indonesia. Tarif ini jauh lebih rendah dari ancaman tarif sebelumnya, yakni sebesar 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga berkomunikasi dengan Allah, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah lebih dulu mengumumkan kesepakatan tarif dengan Indonesia juga lewat media sosialnya pada Selasa malam 15 Juli 2025. Dalam kesepakatan itu, Trump memangkas tarif impor produk asal Indonesia menjadi 19%. Namun sebaliknya, tidak ada tarif impor untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Selain tarif 0% untuk produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia juga memberikan komitmen untuk banyak mengimpor produk Amerika Serikat. Komitmen itu adalah membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, dan 50 pesawat Boeing berbadan besar termasuk jenis Boeing 777. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Terkait kesepakatan tarif ini, Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira menilai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk Indonesia bisa menjadi angin segar karena bisa menolong industri padat karya. Namun di sisi lain, penurunan tarif impor yang diberikan Presiden Donald Trump kepada Indonesia ini tidak cuma-cuma, sehingga pemerintah disarankan untuk memonitor implikasi dari tarif 0% pada sektor energi dan pangan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Vietnam itu dari 46% tarifnya yang dikenakan Amerika itu menjadi 20%. Sementara Indonesia 32 menjadi 19%. Artinya dari segi selisih tarif, Vietnam masih lebih unggul daripada Indonesia untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Karena 19% ini bukan cuma-cuma. 19% tarif Indonesia untuk ke Amerika itu juga ada 0% produk-produk Amerika akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Plus Indonesia harus melakukan pembelian spare part pesawat, kemudian juga suku cadang kendaraan bermotor, dan juga banyak sekali produk-produk yang harus dibeli dari Amerika Serikat termasuk LNG, kemudian juga impor BBM. Ini artinya yang harus dimonitor sekarang implikasi dari tarif tadi, meskipun sebagian menyebutnya kabar gembira karena bisa menolong industri padat karya, tapi yang harus dimonitor adalah implikasi dari tarif 0% kepada energi dan pangan. Bima pun mengingatkan pemerintah agar tidak bergantung dengan impor dari Amerika Serikat. Apalagi keputusan Trump menurunkan tarif impor untuk Indonesia belum final dan bisa berubah.
Pasalnya, pemberlakuan tarif impor untuk Indonesia ini baru akan direalisasikan pada 1 Agustus 2025. Nah, yang ke depan yang harus dilihat dan dicermati, bisa nggak Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor dari Amerika atau ekspor dengan tujuan utama Amerika Serikat. Bisa nggak negara-negara intra-ASEAN, negara Timur Tengah, itu menjadi negara diversifikasi ekspor, termasuk negara-negara BRICS sebenarnya yang membutuhkan banyak sekali produk-produk dari Indonesia. Jadi kita nggak di TikTok terus atau kemudian menjadi tidak pasti, karena negosiasi dengan Trump ini tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah di menit-menit terakhir. Apalagi ini akan diberlakukan masih pada Agustus 2025. Jadi masih ada beberapa kemungkinan bahwa kesepakatan ini pun juga belum kesepakatan yang final. Gitu. Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal berpendapat penurunan tarif impor sebesar 19% dari Amerika Serikat ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, membuka peluang ekspor produk Indonesia ke negeri Paman Sam, tapi di sisi lain pemerintah juga patut mencermati resiko jangka panjang, terutama dari sektor impor dan sektor domestik yang terdampak akibat memberikan tarif 0% ke Amerika Serikat. Jelas itu signifikan ya penurunannya, dan kalau kita bandingkan dengan peer countries, berarti kita ini termasuk salah satu yang tadinya salah satu yang tertinggi ya di peer countries, terutama negara-negara ASEAN. Sekarang salah satu yang terendah, kecuali mungkin dibandingkan sama Singapura yang dapat 10% ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Vietnam sekarang kita lebih rendah, apalagi dibandingkan dengan Thailand ya, dibandingkan Malaysia juga lebih rendah ya. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita perlu mengkalkulasi dampaknya terhadap impor, karena untuk mendapatkan penurunan dari 32% ke 19% kan kita banyak yang kita kasih nih ya, termasuk di impornya berbagai macam barang itu jadi 0% ya. Kalau kita melihat rata-rata banyak tarif yang kita kenakan ke Amerika, sebelumnya kan banyak yang di atas 10%, nah sekarang menjadi 0%. Nah, kemudian di samping itu juga bukan cuma tarif ya, tapi kita juga memberikan akses juga di luar tarif ya, seperti misalnya TKDN. Nah, jadi itu juga perlu dikalkulasi juga ya terhadap dampaknya di kita, ya terutama untuk sektor-sektor yang sensitif, misalnya adalah di pertanian. Nah, jadi kita perlu melihat apa yang komoditas-komoditas pertanian kita yang sebetulnya sensitif. Nah, dengan masuknya produk-produk pertanian dari Amerika, kita perlu mempersiapkan antisipasinya seperti apa. Indonesia sendiri adalah mitra dagang terbesar ke-23 bagi Amerika Serikat tahun lalu, dengan total ekspor ke negara mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam rangka hubungan dagang internasional yang sehat, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengambil langkah korektif untuk menegakkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.